Shalom Betani Batam Community bersama kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang disiplin rohani dalam hal berpuasa. Setiap anak-anak Tuhan harus punya disiplin rohani dalam hal berdoa, disiplin rohani dalam hal bersedekah, disiplin rohani dalam hal mengampuni. Sekarang kita masuk disiplin rohani dalam hal berpuasa. Betapa pentingnya berpuasa, bukan hanya kita mendatangkan kesehatan jasmani kita, Bapak Ibu, oleh karena toksin di dalam diri kita, itu Bapak Ibu, kita membuat detox sebenarnya waktu kita berpuasa, kita merefresh tubuh kita menjadi lebih segar, tetapi secara rohani itu begitu bermanfaat luar biasa. Kita membaca teksnya, Matius pasal 6, ayat 16 sampai dengan 18, saya baca dengan cepat Bapak Ibu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemarin kita sudah belajar disiplin rohani tentang berpuasa, tentang sebuah sukacita, sebuah sukaria. Berpuasa di dalam kekristenan bukan sebuah kesedihan, tetapi bersukacita begitu rupa dengan raut wajah yang bersukacita karena mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar lebih lanjut, ada 3 jenis puasa di dalam kekristenan, dalam disiplin rohani anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Biasa disebut yang pertama puasa biasa. Puasa biasa itu kita pantang segala makanan keras dan lembut. Namun kita hanya minum air. Jadi kita berpantang makanan keras maupun makanan yang lembut, kita hanya meminum air. Itu puasa biasa. Ada yang disebut dengan puasa penuh. Puasa penuh itu tidak makan dan tidak minum. Biasanya hanya diperbolehkan 3 hari saja. Karena kalau sampai berlarut kita tidak meminum air, tubuh kita akan kering. Itu akan beresiko terhadap kesehatan. Yang ketiga, biasa disebut puasa sebagian, di mana kita membatasi makanan dan bukan berarti tidak makan apapun sama sekali. Kita hanya membatasi makanan kita, bukan sama sekali tidak menyentuh makanan. Nah, ada 3 jenis biasanya di dalam kekristenan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama Betani Batam Community. Kita merendahkan diri kepada Tuhan dengan berpuasa. Silakan pilih apakah berpuasa yang pantang makanan keras, makanan lembut hanya minum air saja, ataukah jenis berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum, atau kita tetap makan tapi membatasi hal-hal yang paling di mana kita terikat. Kita coba batasi. Kita tidak mau menjadi orang yang adiktif. Contohnya, ada orang begitu terikat dengan nasi. Kalau nggak makan nasi, kepalanya pusing. Kalau nggak minum kopi, dia uring-uringan. Bagaimana kalau kita belajar mempuasa? Hari itu kita tidak minum kopi. Kita tidak makan nasi. Supaya apa? Kita tidak adiktif. Kita tidak kecanduan. Hidup kita tidak bergantung kepada hal-hal itu. Itulah makna dari puasa salah satunya. Di mana kita melatih tubuh jasmani kita. Bahwa tubuh jasmani kita tidak bersandar kepada makanan, minuman tertentu. Tetapi tubuh jasmani kita pun bersandar kepada Allah yang memberi hidup. Itulah makna berpuasa di dalam kekristenan. Bapak Ibu, mari merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Sebuah nasihat yang baik untuk Bapak Ibu dan saya. Bukan melatih rohani kita saja, tetapi melatih tubuh jasmani kita. Karena tubuh jasmani kita pun telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Yang cukup menarik. Allah membentuk manusia rohani kita menggunakan tubuh jasmani kita. Tuhan membentuk tubuh jasmani kita dengan cara hal-hal rohani yang kita harus terapkan. Jadi tubuh jasmani dan rohani saling berkait. Saling perlu untuk diperhatikan dengan seksama. Bapak Ibu renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita belajar melakukannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.